Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020, kita akan melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bangkit berdiri. Sebagai kidung pembukaan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 7 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing di dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari firman Tuhan Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria yang diambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari anakmu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah.
Mari kita berdoa secara pribadi. Ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih. Berkenanlah Bapa mengampuni hidup kami yang tidak berkenan di mata-Mu dan di mata sesama kami. Bebaskanlah kami dari dibebani dan dihantui oleh dosa masa lampau, karena tanpa pengampunan kami akan binasa di bawah kuasa dosa, iblis dan maut. Kasihani dan ampunilah kami umat-Mu dan milik kepunyaan-Mu dalam rahmat setia-Mu yang tak berubah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah petunjuk hidup baru, terpujilah Tuhan. Amin. Dan arahkan padamu
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan memimpin kami, sehingga saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sungguh firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 hingga sampai dengan ayat 38, dan diteruskan nanti dengan Matius 10 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Pasal 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema pada kita di dalam minggu ini yaitu kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Ya. Jadi tema kita pada saat ini, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Kalau kita memikirkan dan membayangkan apa sih yang dimaksud dengan kelebihanmu, biasa kita akan berpikir, kalau disebut orang memiliki kelebihan, mungkin orang mengacunya adalah kepada kelimpahan dalam segi materi.
Orang akan langsung berpikir bahwa ketika kita disebut sebagai orang yang berkelimpahan, maka kita akan langsung berpikir bahwa kita pasti memiliki harta yang berlimpah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari nats pembacaan kita pada hari ini sebagai renungan firman Tuhan bagi kita, di mana kita melihat Yesus yang datang ke dalam dunia, di mana dia membawa misi. Yang pertama yang kita perhatikan adalah bahwa Yesus memiliki sifat, yaitu sifat di dalam tugas pelayanan Yesus. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-35, atau bisa kita bandingkan dengan Matius pasal 4 ayat 23. Sifat yang pertama dari Yesus adalah mengajar, dan yang kedua adalah memberitakan Injil, dan yang ketiga adalah melenyapkan penyakit. Inilah hal yang kita perhatikan dan kita lihat yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana di dalam bacaan nats firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Di dalam ayat 35 tadi dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah ketiga sifat yang kita lihat di dalam tugas pelayanan Yesus ketika datang ke dalam dunia ini. Dan sifat ini, atau yang menjadi pedoman daripada tugas Yesus dalam melayani ini, motifnya hanya ada satu, atau hal yang mendasari Yesus melakukan ketiga sifat itu, dasarnya hanya satu, yaitu dia memiliki motif belas kasihan terhadap semua orang. Dalam tanda petik di sini orang Israel yang tidak memiliki pemimpin. Inilah yang menjadi motif yang kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika berada di tengah-tengah dunia ini. Dia mengajarkan firman Tuhan. Dia begitu banyak mengajar para murid bagaimana mereka bersikap ataupun melakukan tugas pelayanan yang seharusnya nanti akan mereka kerjakan. Bagaimana Yesus di dalam hal memberitakan Injil, bahwa Yesus sungguh dia melaksanakan tugas pelayanan misi yang menjadi misi utamanya, supaya semua umat manusia mendengarkan yang namanya berita Injil atau berita keselamatan, berita tentang kerajaan surga. Semua itu dia lakukan adalah karena dia memiliki motif penuh belas kasihan terhadap umat manusia. Karena umat manusia setelah jatuh ke dalam dosa, mereka sudah bisa dipastikan bahwa mereka pasti akan dihukum oleh Allah, yaitu di dalam kematian yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Karena motif belas kasihan inilah sehingga Yesus datang ke dalam dunia di dalam hal memberitakan berita keselamatan kepada umat manusia.
di dalam dia mengajar ataupun di dalam memberitakan Injil, dia juga senantiasa melihat orang-orang yang banyak yang sangat merindukan belas kasihan itu. Dia melihat ada begitu banyak orang yang memerlukan belas kasihnya, baik mereka yang mengalami kelemahan secara fisik, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang sakit bermacam-macam, dan bahkan termasuk orang yang mati sekalipun. Dia melihat mereka ini adalah sebagai orang yang membutuhkan yang namanya belas kasih. Sehingga dia begitu fokus dan begitu memperhatikan kehidupan orang-orang ini. Sehingga dia mengajar kepada para murid bagaimana murid juga harus memiliki yang namanya hati yang memiliki penuh belas kasihan terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kita melihat pada saat ini, atau bahkan kita merasakan, ada begitu banyak kalau pada saat ini di masa COVID-19 ini, apakah itu mungkin ada di antara jemaat kita? Atau apakah itu mungkin ada dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan yang namanya belas kasihan? Belas kasihan apa? Tentu ketika kita melihat saudara kita saat ini sedang sangat menderita oleh karena masalah ekonomi. Mungkin ada di antara mereka yang sulit untuk mendapatkan makan, sementara Tuhan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Sementara Tuhan memberikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita, bagaimana tanggung jawab kita untuk menyatakan bagaimana kita juga memiliki belas kasihan seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus terhadap kita, yang oleh belas kasihannya kita yang sepatutnya harus menghadapi atau harus mengalami kematian karena dosa kita, tetapi Tuhan memberikan hidup yang kekal itu secara cuma-cuma. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Kita melihat bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil dan tentu kita akan menjadi murid untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan pekerjaan apa yang akan ditugaskan oleh Yesus untuk kita. Pada waktu itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Dia katakan di dalam ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, bahkan Tuhan berikan di dalam hidup kita kelimpahan, bahkan secara materi pun Tuhan memberikan kita kelimpahan. Apa maksud dan tujuan semua itu? Tentu kita lihat bahwa Yesus di dalam melaksanakan misinya, Tuhan juga memanggil orang percaya untuk menjadi mitra baginya untuk melayani. Itu yang pertama. Dia juga memanggil orang percaya supaya dia juga bisa nanti akan menjadi pengajar dan menjadi pemberita-pemberita Injil. Makanya ketika Tuhan melihat ada begitu banyak orang yang sangat rindu datang kepada Tuhan, Tuhan katakan,
tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah supaya Tuhan mengirimkan pekerja. Artinya di situ apa? Tuhan menghendaki dan menginginkan supaya kita juga mau ambil bagian menjadi alat Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Kalau kita lihat dan kita baca di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16, dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk oleh Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa yang telah dijanjikan oleh Yesus untuk memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi orang percaya, atau pada waktu itu kepada ke-11 atau 12 murid Yesus pada waktu itu, supaya mereka bisa mengajar, memberitakan Injil keselamatan, supaya banyak orang diselamatkan. Artinya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita bisa menjadi mitra daripada Allah sendiri, atau mitra Yesus sendiri, untuk menunjukkan belas kasih kita, yaitu untuk melayani jiwa-jiwa yang haus, untuk melayani jiwa-jiwa yang terlantar, yang membutuhkan berita Injil yang adalah keselamatan bagi mereka yang percaya. Misi Yesus dalam memberitakan Injil, karena apa? Karena Injil itu adalah merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya atau yang mau menerima. Di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh belas kasih daripada Yesus Kristus yang melihat orang yang menderita, yang melihat orang yang susah, maka dia mampu untuk menyatakan, mewujudkan kasihnya, yaitu untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesus tahu bahwa dia tidak akan selamanya tinggal di dalam bumi, di dalam melaksanakan misinya. Karena itulah Yesus memanggil murid-muridnya atau memanggil rasul. Di sini dikatakan Yesus memanggil ke-12 rasul. Ini adalah merupakan sebagai perwakilan tentang ke-12 suku bangsa Israel. Ada orang yang memiliki pemahaman yang salah bahwa Yesus itu hanya juru selamat. Dia hanya menyatakan belas kasihnya hanya di kalangan orang Yahudi atau orang Israel saja. Pemandangan atau pemahaman itu salah. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa ada skala prioritas yang pertama yang Yesus kerjakan dan Yesus lakukan, yaitu memulai dari bangsa Yahudi atau orang Israel sendiri. Bukan berarti dia hanya terbatas sampai di situ. Belas kasih Yesus itu melampaui batas. Dia tidak hanya datang kepada bangsa Israel,
tetapi seperti apa yang dia katakan, bahwa sampai seluruh bangsa harus menjadi muridnya. Artinya dia juga menyatakan belas kasihnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, disinilah kita melihat sejauh mana sebenarnya ketika kita merasakan kasih Allah yang berlimpah yang kita alami di dalam hidup ini, sejauh mana kita mau berbagi kepada orang lain. Pertama kita lihat, ketika kita sudah memperoleh keselamatan, anugerah hidup yang kekal yang kita peroleh secara cuma-cuma, yang pertama, apakah kita mau membagikannya kepada orang lain? Maksudnya di sini, apakah kita mau menjadi bagian dari orang yang mau memberitakan Injil kepada orang yang membutuhkannya? Atau apakah keselamatan itu atau kelimpahan hidup yang kekal itu hanya kita peroleh sendiri saja dan kita tahan di dalam hidup kita sendiri tanpa berbagi kepada orang seperti yang dikatakan oleh Yesus? Dia melihat orang banyak itu dengan penuh belas kasihan, karena melihat tidak ada yang menggembalakan, tidak ada yang mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran. Sehingga Yesus memanggil para muridnya untuk maksud dan tugas supaya mereka yang sudah memperoleh kelimpahan hidup yang kekal itu, mereka pun bisa berbagi kepada yang lain. Sehingga Yesus ketika sudah memanggil mereka, Yesus pun mengutus mereka untuk melaksanakan tugas panggilan mereka. Mulai dari ayat yang ke-5 hingga sampai dengan ayat yang ke-8 dalam Matius 10. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Inilah yang kita lihat bagaimana motif pelayanan Yesus ketika ada di dalam dunia ini. Sungguh didasari dengan belas kasihan terhadap umat manusia. Dia ingin supaya kita terlibat untuk menyatakan belas kasihan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang di dalam Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa tugas pelayanan pemberitaan Injil itu hanyalah tugas hamba Tuhan, atau tugas seorang pendeta, atau bahkan tugas seorang penginjil saja. Tetapi ketika kita baca pasal 10 ini, ya, bahkan mulai dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15 itu, sebenarnya orang-orang yang sudah diselamatkan atau yang dipanggil oleh Tuhan memiliki tanggung jawab yang sama. Ada orang yang Tuhan panggil sebagai pengajar, ada yang Tuhan panggil sebagai orang yang langsung terjun di dalam memberitakan Injil kepada orang lain, yang memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit itu kepada orang lain. Tetapi ada juga tanggung jawab orang-orang yang sudah percaya. Di dalam ayat 10 dikatakan, ini bagi mereka para penginjil, "Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat." Artinya apa? Pekerja
pelayan pemberita Injil yang dipanggil dan diutus tentu harus didukung oleh jemaat Tuhan atau orang yang percaya lainnya. Terlebih mereka yang sudah memiliki kelebihan, mereka yang sudah diberkati bukan hanya dalam keselamatan, tetapi sudah diberkati dari hal kehidupan sehari-hari termasuk ekonominya, maka dia harus menjadi alat bagi Tuhan untuk mendukung mereka yang membutuhkan pertolongan itu. Itulah sebabnya dikatakan, carilah rumah atau carilah orang di satu desa atau di satu kota di mana kamu pergi. Artinya apa? Di satu-satu tempat, satu kota atau satu desa, pasti ada yang sudah Tuhan siapkan, orang yang sudah memiliki kelebihan dari segi materi. Sehingga mereka ini harus memiliki tanggung jawab supaya melalui kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka itu akan menjadi hal yang mencukupkan bagi orang lain. Ya. Ini yang seringkali yang tidak disadari oleh umat Tuhan yang sudah dipanggil dan dipercayakan bahkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali mereka tidak mau berbagi. Seringkali banyak orang yang memiliki harta hanya sibuk dengan memperbanyak harta kekayaan tanpa memikirkan sebenarnya untuk apa harta itu. Ternyata Tuhan menghendaki supaya kelebihan kita dari segi materi bisa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan orang lain, bahkan termasuk para hamba Tuhan yang melaksanakan misi pegabaran Injil untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang lain. Tinggal sekarang, apakah saudara atau bapak ibu mau terbuka untuk berbagi harta itu, berbagi kelebihanmu itu kepada orang-orang yang berkekurangan? Karena apa? Karena kalau di dalam dunia ini kita melihat, apalagi di dalam masa-masa sulit, di dalam masalah ekonomi, itu akan sangat berguna dan sangat akan nyata bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah Yesus memanggil murid dan mengutus mereka untuk menyampaikan atau menyatakan belas kasihan itu kepada orang lain, Yesus juga memanggil orang-orang pilihannya yang sudah diberkati di dalam kehidupannya secara ekonomi juga bertanggung jawab untuk membaginya kepada orang yang berkekurangan. Sehingga kelebihan dia akan bisa menutupi kekurangan orang lain. Sehingga wujud kasih dan belas kasihan itu boleh kita wujud nyatakan juga di dalam bentuk bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Seperti apa yang dikatakan tadi di dalam petunjuk hidup baru dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan tentu kepada orang-orang yang berkekurangan. Sebagaimana pola hidup jemaat mula-mula, ketika mereka sudah merasakan keselamatan dan mereka merasa diberkati di dalam kelimpahan, mereka pun mau berbagi, dan bahkan hal yang paling ekstrim, mereka berani menjual sebidang tanah mereka untuk memenuhi kebutuhan jemaat-jemaat yang membutuhkannya. Itulah wujud belas kasihan. Disitulah kita melihat di mana ketika orang membutuhkan pertolongan kita, disitulah nyata bahwa kelebihan yang kita punya itu akan menutupi kekurangan jemaat Tuhan yang lain. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalamnya? Jadi artinya firman Tuhan mau katakan,
Tidak mungkin ada kasih Allah atau tidak mungkin kita bisa memiliki belas kasihan Allah kalau kita tidak bisa bertindak dan tidak melakukannya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara kita tentu yang berkekurangan. Di dalam Imamat 25 ayat 35 dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Artinya adalah ketika Tuhan berikan kelimpahan ataupun kelebihan bagi kamu, maka Tuhan menghendaki supaya itu juga bermanfaat bagi orang lain, terlebih untuk saudara-saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya bahwa kita dipanggil menjadi murid atau menjadi alat Tuhan. Tentu kita memiliki masing-masing kelebihan. Ada yang menjadi pemberita Injil, ada yang menjadi pendukung melalui kelebihan yang Tuhan berikan. Sehingga terlebih di dalam situasi saat ini, bahkan ada begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Di situ kita harus membuka hati kita untuk mendukung mereka, supaya tentu seperti di dalam Imamat tadi, supaya kehidupan mereka pun bisa terpelihara di antara kami. Dikatakan di dalam Galatia 5, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Jangan lagi jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini adalah firman Tuhan yang menghendaki supaya kelebihan kita itu bisa mencukupi kekurangan orang lain dan bahkan termasuk kekurangan daripada saudara-saudara kita yang seiman lainnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada saat ini Tuhan sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh memiliki kasih seperti kasih Kristus, supaya kami bisa memiliki hati yang sungguh tersentuh dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sehingga ketika kami sadar bahwa kami orang yang Tuhan berkati berlimpah di dalam hidup ini, kami pun bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami yang lain, bahkan termasuk saudara-saudara seiman kami dimanapun berada. Tolong kami Tuhan, supaya sungguh firman Tuhan itu benar-benar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia kita mengaku kepercayaan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari kitab Mazmur 116 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari NKB 139. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita.
Allah Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami menyatakan syukur kami atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Di sepanjang hidup kami, kesehatan kami, tenaga dan pikiran kami, hari-hari kami dan juga harta milik kami, berkenankanlah kami menyatakan syukur. Dengan persembahan yang kami bawa ini, berkatilah agar dapat dipakai untuk melayani Engkau melalui jemaat-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ucapan terima kasih yang melayani kita pada minggu hari ini tanggal 14 Juni 2020. Pelayan firman Bapak Pendeta B. Aritonang STH. Terima kasih atas pelayanannya dan Tuhan memberkati keluarga dan khususnya Bapak sendiri dimanapun Bapak melayani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis kita, Adik Ripka Aritonang, pemandu lagu Esra Putri Adik Cika Manalu, pembuat video Bapak Genta Purba, dan petugas sound system Bapak Sudarbandi. Kami juga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala pemeliharaan, penyertaan yang Tuhan nyatakan seminggu lamanya telah kami alami dan kami rasakan. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, baik mereka ya Tuhan yang saat ini sedang berbaring dalam keadaan sakit. Apakah mereka saat ini sakit dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah? Kami berdoa Tuhan sendiri yang melawat mereka. Tuhan yang menolong, memulihkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka ya Bapa. Begitu juga bagi mereka yang masuk di dalam proses pemulihan, Tuhan juga memulihkan secara sempurna segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa ya Bapa di dalam surga, kalau ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang terbaring sakit oleh karena penyakit yang sudah lama mereka rasakan dan mereka alami, bahkan sampai usia tua mereka, Tuhan sendirilah yang turut campur tangan, menolong, menjamah, memulihkan mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan segala pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, mereka yang sudah memasuki masa usia tua atau mereka yang sudah masuk lansia. Kami juga berdoa dan memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus memelihara dan menyertai mereka. Sebagaimana janji Tuhan, sampai masa tua pun Tuhan sendirilah yang akan menggendong kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan juga seluruh pergumulan jemaat-Mu, khususnya Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang saat ini Tuhan sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sudah menyelesaikan ujian mereka Tuhan, yaitu di mana mereka akan masuk dalam perguruan tinggi atau masuk ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan, sehingga Tuhan seluruh anak-anak jemaat-Mu Tuhan
boleh menggapai cita-cita mereka seperti apa yang mereka rindukan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kami juga untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini sedang merindukan pekerjaan juga, terlebih di masa Covid saat ini Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang terus memberkati dan menolong seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka juga ya Bapa, yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun mereka, di mana Tuhan menambahkan usia mereka. Tuhan juga memberkati, karena kami tahu setiap pertambahan usia itu semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan juga segala pergumulan-pergumulan kami untuk bangsa dan negara kami ini, secara khusus Tuhan di dalam masalah penanganan COVID-19 saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, kekuatan kepada pemerintah kami Tuhan di dalam menangani itu semua. Bahkan terhadap tim medis atau tim yang lainnya yang turut ambil bagian di dalam penanganan masalah COVID ini, Tuhan juga memberikan mereka perlindungan ekstra. Sehingga Bapa di dalam surga, melalui pertolongan Tuhan, maka kami semua umat-Mu yang ada secara khusus di Indonesia ini boleh melalui masa COVID ini dengan penuh perlindungan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa apabila ada jemaat-Mu juga yang mengalami kesulitan, bahkan terlebih di dalam permasalahan ekonomi karena masalah COVID ini. Tuhan membukakan jalan dan Tuhan memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih di dalam Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.